Assalamualaikum. Republic of South Africa atau Republik Afrika Selatan. Negara ini dikenal sebagai Rainbow Nation atau bangsa pelangi karena keberagaman etnis, bahasa, dan budaya yang menghuni tanahnya. Setiap kelompok etnis membawa tradisi, seni, musik, dan tarian yang unik, menciptakan harmoni yang indah dalam keberagaman. Namun yang ingin kita bahas kali ini, bagaimana perkembangan Islam di negara ini? Bagaimana kehidupan umat Muslim dan perayaan Ramadan hingga Idul Fitri di sana? Tahukah Anda, ternyata salah satu penyebar Islam pertama ke Afrika Selatan adalah 3 ulama besar yang berasal dari Indonesia, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari yang berasal dari Makassar. Kemudian Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam yang berasal dari Tidore. Kemudian Sayyid Abdul Malik yang berasal dari Batavia atau Jakarta, yang kini makamnya telah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh Departemen South African Heritage Resources Agency di bawah naungan pemerintah Afrika Selatan. Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Sebelum itu kami informasikan bagi Anda yang ingin request tentang perkembangan Islam dari negara mana yang ingin kita bahas bersama di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afrika Selatan, negara ini dijuluki Tanah Emas atau yang dikenal sebagai salah satu penghasil emas terbesar di dunia. Dan negara ini juga mendapat julukan Tanah Matahari Terbenam karena pemandangan matahari terbenam yang sangat menakjubkan. Tak hanya itu, Afrika Selatan juga dikenal sebagai negeri pelangi karena keberagaman etnis dan budaya yang unik. Di sini, keberagaman bukan hanya sebuah kata, tetapi denyut nadi yang menghidupkan setiap sudut negeri, dari kulit hitam dan kulit putih yang kini hidup berdampingan setelah dihapuskannya sistem apartheid. Salah satu kelompok agama yang berkembang di negara ini adalah komunitas Muslim. Berdasarkan data terbaru pada tahun 2025, jumlah Muslim di Afrika Selatan diperkirakan sekitar 2,1 juta jiwa dari total keseluruhan populasi sekitar 62 juta jiwa. Ini berarti sekitar 3,4% populasi Afrika Selatan adalah Muslim. Meskipun merupakan minoritas, komunitas Muslim di Afrika Selatan sangat aktif dalam berbagai bidang. Mereka memiliki banyak masjid, sekolah, dan organisasi yang memberikan dukungan kepada anggotanya dan masyarakat luas. Selain itu, kontribusi mereka dalam bidang bisnis, pendidikan, dan seni juga sangat berarti. Umat Muslim di Afrika Selatan menyebar di berbagai wilayah di seluruh negara, seperti di Cape Town, KwaZulu, Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth, dan di berbagai wilayah lainnya di Afrika Selatan. Islam di Afrika Selatan memiliki sejarah panjang dan kaya dalam penyebaran agama Islam yang tidak lepas dari peran penting para ulama asal Indonesia. 3 tokoh utama dalam sejarah ini adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam, dan kemudian Sayyid Abdul Malik yang kini makamnya ditetapkan sebagai warisan budaya di Afrika Selatan. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari sejenak kita telusuri sejarah awal masuknya Islam di sana. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 1600-an, Syekh Yusuf Al-Makassari atau lebih dikenal sebagai Syekh Yusuf, seorang ulama besar yang berasal dari Makassar. Beliau diasingkan ke Afrika Selatan oleh pasukan Belanda karena aktivitasnya yang melawan penjajahan. Sesampainya di Afrika Selatan, Syekh Yusuf menetap di daerah dekat Cape Town.
Di sana, beliau mulai menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Kontribusinya sangat besar dalam memperkenalkan ajaran Islam dan membangun komunitas Muslim yang kuat di wilayah tersebut. Beliau menjadi salah satu pendiri Islam pertama di Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian wafat pada 23 Mei 1628. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari juga diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia karena kontribusinya dalam penyebaran agama Islam dan perjuangannya melawan penjajahan. Kemudian Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam yang dikenal sebagai Tuan Guru, beliau adalah seorang ulama asal Tidore. Beliau juga diasingkan oleh penjajah Belanda. Beliau tiba di Cape Town pada tahun 1780 dan juga menjadi tokoh penting dalam komunitas Muslim di sana. Beliau dikenal karena mendirikan sekolah agama Islam pertama di Afrika Selatan dan menyusun kitab-kitab agama yang menjadi rujukan bagi umat Muslim di sana. Salah satu karya terkenalnya adalah naskah Al-Quran yang beliau tulis dengan tangan sendiri. Tuan Guru Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam juga berperan dalam mendirikan masjid pertama di Afrika Selatan yang kini dikenal sebagai Masjid Awal di Cape Town. Atas jasanya, Afrika Selatan memberikan penghormatan dan menjadikan Tuan Guru Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam sebagai pahlawan Afrika Selatan. Beliau wafat pada tahun 1807 dan dimakamkan di Tanah Baru Cemetery di Cape Town, tepatnya di sekitar Bokaap Area di Afrika Selatan. Kemudian Sayyid Abdul Malik, beliau merupakan tokoh kepercayaan dari Tuan Guru Imam Abdullah bin Qodhi Abdussalam. Beliau juga ikut serta dalam mendirikan masjid pertama di Afrika Selatan. Beliau juga dikenal sebagai pelopor dan penggagas yang mewarnai perkembangan Islam di Afrika Selatan. Beliau juga dikenal sebagai guru ahli dalam bidang spiritual. Kontribusinya dalam mengajar dan menyebarkan ajaran Islam sangat berarti bagi perkembangan komunitas Muslim di Cape Town dan sekitarnya. Sayyid Abdul Malik kini dikenang sebagai guru bangsa di Afrika Selatan. Makamnya telah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional oleh South African Heritage Resources Agency pada tanggal 3 Desember 2021. Penetapan ini diharapkan memperkaya dan memperkuat hubungan bilateral antara Afrika Selatan dan Indonesia, karena ketiga tokoh ulama tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Afrika Selatan. Mereka tidak hanya memperkenalkan ajaran Islam, tetapi juga membangun komunitas Muslim yang kuat dan berdedikasi. Warisan mereka terus hidup hingga saat ini, dan kontribusi mereka dalam memperkaya keragaman agama dan budaya di Afrika Selatan akan selalu dikenang sepanjang masa. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam di Afrika Selatan kini jauh berkembang dan lebih baik. Di seluruh Afrika Selatan terdapat sekitar 75 madrasah atau sekolah Islam yang tersebar di 3 provinsi utama, seperti di Western Cape, KwaZulu, dan Gauteng. Sekolah-sekolah ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, dan beberapa di antaranya juga memiliki program pendidikan yang lebih tinggi. Dengan adanya madrasah ini, diharapkan dapat memberikan pendidikan yang seimbang bagi anak-anak dan generasi muda di Afrika Selatan. Para ulama dan generasi muda Islam memiliki peran penting dalam menjaga dan memimpin komunitas Muslim di Afrika Selatan. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga menjadi panutan dan pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di negara ini, juga banyak masjid-masjid yang tersebar di berbagai wilayah. Ada sekitar 500 hingga 600 masjid di seluruh Afrika Selatan. Masjid Nizamiye adalah masjid termegah di negara ini. Masjid ini terletak di Midrand, Johannesburg, Afrika Selatan. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan layanan komunitas.
Masjid-masjid ini akan terlihat lebih aktif ketika bulan suci Ramadan tiba. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan di Afrika Selatan adalah momen yang sangat penting dan dinantikan oleh komunitas Muslim. Meskipun cuaca bisa sangat panas dan berat dengan berjalur waktu berpuasa yang lebih dari 14 jam, Ramadan di Afrika Selatan tetap memiliki suasana yang meriah dan penuh kebersamaan. Ramadan di sana juga menjadi momen untuk memperkuat ikatan antar anggota komunitas. Meskipun ada perbedaan ideologi, puasa Ramadan membawa mereka bersama dalam kebersamaan dan persaudaraan. Banyak masjid yang menyediakan makanan untuk iftar bersama, terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk makanan sendiri. Misalnya, Masjidul Karim di Eagle Park sering mengadakan iftar besar untuk komunitasnya, termasuk makanan seperti dates, ayam, nasi, samosa, kue, dan boeber. Selain itu, organisasi seperti Muslim Hands turut serta dalam menyelenggarakan iftar massal di berbagai masjid di seluruh Afrika Selatan. Banyak masjid juga menerima donasi dari masyarakat untuk menyediakan makanan bagi yang membutuhkan selama bulan Ramadan. Umat Muslim di Afrika Selatan sangat menyambut gembira dengan adanya iftar di masjid-masjid ini. Iftar bersama di masjid tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi umat Muslim untuk berkumpul, beribadah bersama, dan mempererat ikatan sosial dan spiritual di antara mereka. Iftar ini juga salah satu cara untuk merayakan nilai-nilai Ramadan seperti persaudaraan, kasih sayang, dan solidaritas. Iftar diakhiri dengan kegiatan sholat maghrib bersama. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih secara berjamaah. Selama Ramadan, ibadah tarawih dilaksanakan setiap malam. Suasana khusyuk dan penuh kekhidmatan terasa di setiap masjid yang menambah keistimewaan bulan suci Ramadan. Di akhir Ramadan, umat Muslim Afrika Selatan bersiap menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kumandang takbir bergema di masjid-masjid. Perayaan Idul Fitri berlangsung dengan meriah dan penuh kegembiraan. Perayaan Idul Fitri ini dimulai dengan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di masjid-masjid atau lapangan terbuka. Setelah sholat, umat Muslim saling bermaafan dan mengunjungi keluarga serta teman-teman. Momen ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mempererat hubungan dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Suasana kebersamaan dan kepedulian terasa sangat kuat selama perayaan Idul Fitri ini. Pemirsa Khazanah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.